Wanita ini suka berpakaian seperti orang mati saat tidur. Dia menggunakan bor listrik untuk memakai sepatunya. Gunakan tang untuk mengencangkan pinggang. Gunakan abunya untuk membuat perona mata dan perona pipi. Dan beginilah cara dia memakai anting-antingnya. Tangannya memegang buket bunga mawar. Dia pergi ke kuburan untuk melakukan pernikahannya. Dan orang ini akan menjadi suami Morticia. Namanya Gomez Addams. Dan tangan ini adalah peliharaan Addams. Mereka saling mencintai. Ini benar-benar takdir. Di bawah restu keluarga Addams, mereka menjadi suami istri. Pada saat ini, keributan mengganggu momen ini. Karena keluarga ini sangat tidak biasa. Jadi mereka tidak bisa hidup dengan orang normal. Semua penduduk desa berkumpul. Mereka berniat membunuh keluarga Addams. Melihat penduduk desa begitu agresif, Addams dan istrinya harus pergi mencari tempat tinggal baru. Mobil itu menabrak seorang pria bertubuh besar. Mereka turun dari mobil untuk memeriksa. Mereka menemukan sebuah rumah mewah yang penuh dengan kesuraman. Betapa indahnya itu. Aura zombie pria itu juga memenangkan cinta Addams dan istrinya. Mereka merekrutnya sebagai pembantu rumah tangga. Waktu berlalu, Addams dan istrinya juga punya anak. Tentu saja, seperti orang tua manapun, seperti anak kecil. Anda melihat dua saudara perempuan ini? Kami suka tidur di bawah mesin pemenggal kepala. Dia suka mengubur Pugsley, saudara kandungnya. Pugsley suka melempar bom ke orang. Dia sering membunuh saudara perempuannya sendiri. Morticia tidak pernah peduli dengan hobi mereka. Karena dia menghormati mereka, mereka sedang mendiskusikan upacara kedewasaan Pugsley. Morticia mengambil bom yang ingin digunakan Pugsley untuk membunuh La dan melemparkannya keluar jendela. Tapi bom itu meledakkan Vester. Addams menginjak perut Vester untuk menunjukkan penghargaannya. Mereka merencanakan pesta penilaian usia Pugsley. Dan Wade penasaran dengan dunia luar. Karena mereka semua dipenjara di kastil ini sejak kecil hingga dewasa. Jika tidak setiap pagi, saya mendengar teriakan di pintu depan. Kami bahkan tidak tahu ada dunia luar. Morticia menyarankan Rabu untuk tetap di dalam rumah. Tapi Wade ingin datang lebih banyak lagi. Suatu hari, bola merah terbang ke puncak gunung. Rabu sangat menikmatinya. Pasangan Addams tingkatkan kewaspadaan. Mereka melihat rawa yang tertutup kabut. Ada juga banyak kota berwarna-warni di bawah gunung. Jika itu masalahnya, keberadaan mereka yang tersembunyi akan terungkap. Mereka akan diusir oleh penduduk desa lagi. Mereka memutuskan untuk bola bali dengan penduduk desa. Karena mereka ingin menerima cinta dari penduduk desa. Cara berpakaian mereka yang aneh. Pugsley minum air seperti anjing. Addams menggunakan bubuk kopi sebagai makanan. Mereka sama sekali tidak cocok dengan gaya hidup penduduk desa. Semua orang menghindari mereka. Vester melepaskan segerombolan kelelawar yang mengharapkan kasih sayang. Dia pikir penduduk desa akan menyukainya. Tapi dia menakuti penduduk desa. Pada saat mereka merasa mereka tidak bisa menyesuaikan diri. Kemudian Margaux datang mengunjungi mereka. Addams sangat menyenangkan. Addams memperkenalkan anggota keluarga. Dan dia bahkan mengundang Margaux ke rumahnya. Saat Margaux lebih tertarik dengan dekorasi rumah. Ketika Morticia memimpin semua orang ke bunker bawah tanah. Margaux mendengar suara jahat dalam koleksi Morticia. Margaux tidak punya waktu untuk pulih ketika Morticia menarik roknya. Dan laba-laba hitam yang tak terhitung jumlahnya habis. Mereka membentuk jembatan. Margaux panik. Parker, putri Margaux juga datang. Tapi dia tidak memasuki kastil. Parker kebetulan bertemu Rab. Wade penasaran dengan ponsel Parker. Rabu memamerkan bakatnya dan mendengarkan dunia luar. Wade sangat tertarik saat mendengar Parker berbicara tentang bullying di sekolah. Margaux berencana merombak kastil keluarga Addams. Tapi Addams tidak menyukai ini. Dan dia diundang keluar kastil oleh Addams. Wade pergi mencari orang tuanya dan meyakinkan mereka. Jadi Rabu pergi ke sekolah dengan Parker. Di hari pertama sekolah, Wade mengeluarkan sebuah perangkat. Kemudian dia membaca beberapa kutukan. Katak yang ingin digunakan guru sebagai percobaan untuk siswa disetrum dan dihidupkan kembali. Wade memerintahkan mereka untuk menghukum para pengganggu. Orang-orang menyembah Rab. Mereka bahkan meniru gaya berpakaian Rabu. Margaux berpikir keluarga Addams memengaruhi putrinya. Margaux ingin Parker kembali ke bentuk semula. Tapi Parker tidak setuju, jadi Margaux menyita teleponnya. Rabu karena ingin membantu Parker. Dia menyentuh tombol ruang rahasia. Mereka menemukan markas Margaux. Ada banyak layar.
Mereka menunjukkan kehidupan sehari-hari pembeli rumah. Di luar dugaan, Margaux memasang peralatan pengawasan di setiap rumah. Tiba-tiba Margaux muncul. Dia mengajar mereka dan mengunci mereka di ruang bawah tanah. Pasalnya, penampilan kastil mempengaruhi penjualan rumah tersebut. Jadi Margaux mencoreng keluarga Adams. Dia ingin keluarga Adams diusir. Pugsley sudah dewasa hari ini. Untuk mengikuti aturan orang-orang di klan, maka Pugsley harus menyelesaikan pertunjukan parang. Pugsley harus menang untuk mendapatkan pengakuan. Saat penampilan Pugsley gagal, sebuah batu raksasa menyerang kastil. Semua orang ketakutan dan lari. Adams mendorong Pugsley untuk melindungi klan. Pugsley mengeluarkan keberanian yang luar biasa. Pugsley menggunakan bom untuk menghentikan bebatuan. Tapi kastil tidak bisa menahannya lagi. Kepala pelayan menggunakan tubuhnya untuk melindungi semua orang. Rabu tiba-tiba muncul. Dia memerintahkan cabang-cabang untuk menyelamatkan orang-orang Adams. Semua orang aman. Mereka saling berpelukan. Orang-orang melihat kesatuan keluarga Adams. Kemudian mereka menyadari bahwa mereka terlalu berlebihan. Mereka hanyalah keluarga biasa. Margaux mencoreng lagi keluarga Adams. Parker tidak tahan. Jadi dia memberitahu ruang rahasia Margaux. Penduduk desa tahu bahwa mereka sedang diintip. Jadi semua kritik diarahkan pada Margaux. Penduduk desa meminta maaf kepada keluarga Adams, dan bahkan membantu mereka membangun kembali rumah baru. Saat mereka melihat tingkah aneh Morticia, mereka tidak merasa itu abnormal lagi. Keluarga Adams sudah mendapat pengakuan. Setiap orang memiliki kepribadian dan kesukaannya masing-masing. Sekalipun nilainya tidak sama dengan nilai orang lain. Tapi selama tidak merugikan orang lain, saling menghormati, kita akan bisa hidup rukun.